Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fitriana Verita dengan NIM 211105020048. Di sini saya akan menanggapi video dari Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang perekonomian terbuka 4 sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Konsekuensi dari perekonomian terbuka ini sendiri dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi yang menyangkut pengeluaran. Pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama adalah permintaan agregat atau di pasar barang. Yang kedua adalah jumlah uang yang beredar dari pasar barang, dan yang terakhir adalah harga barang atau jasa. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka impor. Pengertian perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan dalam negeri. Manfaat kegiatan impor sendiri ada 3. Yang pertama yaitu kita dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara kita dan kita bisa memakainya. Yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja yang lebih modern. Dan yang terakhir adalah memperoleh bahan baku yang dibutuhkan oleh negara kita tetapi kita tidak dapat menghasilkannya. Selanjutnya adalah perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan akan dipasarkan atau dijual di luar negeri. Jika suatu negara dapat membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik tersebut akan dirugikan. Manfaat ekspor menurut Sukirno yang pertama adalah memperluas pasar, yang kedua adalah menambah devisa suatu negara, dan yang terakhir adalah memperluas lapangan pekerjaan. Faktor-faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama, faktor penentu ekspor. Permintaan akan suatu barang. Yang kedua adalah mutu atau kualitas dari barang itu sendiri. Yang ketiga adalah barang spesial, dan yang terakhir adalah teknologi. Sedangkan faktor penentu impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Artinya, faktor penentu impor dan ekspor dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka adalah penawaran pengeluaran agregat dalam perekonomian. Selanjutnya adalah perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Menan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Kesimpulan video dari Dr. Abdul Wadud Nafis MEI adalah dalam video tersebut membahas tentang ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian dalam suatu negara yang terlibat dengan perdagangan antar negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.